Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, bagaimana keadaannya hari ini? Sudah siap kan belajar tematik hari ini? Ya, alhamdulillah, hari ini kita kembali akan belajar tematik tema 3, subtema 4, pembelajaran 3. Nah, anak soleh-soleha, sebelum belajar, pastinya anak soleh-soleha sudah siap dengan seragam sekolahnya, sudah melakukan rutinitas pagi kita, dan pastinya sudah berdoa sebelum belajar. Nah, sekarang silahkan buka buku pena 3B-nya Ananda halaman 78. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, anak soleh-soleha, kita dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut biasanya ada yang tidak kita ketahui artinya. Nah, kita dapat mencari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di buku Ananda pada halaman 79 ada sebuah teks mengenai dampak pemanasan global. Yuk kita baca secara bersama-sama. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah lautan Indonesia menjadi lebih bersih, artinya banyak pulau di Indonesia yang akan mengalami tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia seperti harimau Sumatera, orang-utan Sumatera, dan orang-utan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, anak soleh-soleha, dari teks tersebut ada beberapa kata yang tidak kita ketahui artinya. Misalnya yang pertama, kata signifikan. Signifikan itu ketika kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Contoh kalimat yang bisa kita buat menggunakan kata signifikan adalah: pada Idul Fitri kali ini tidak terjadi lonjakan signifikan pada harga bahan-bahan makanan pokok. Kemudian, kata yang kedua, spesies. Spesies itu artinya jenis. Misalnya, contoh kalimatnya, kucing, singa, citah, dan harimau. Kesemua spesies tersebut diketahui berada di dalam satu keluarga yang sama, yaitu keluarga kucing-kucingan atau Felidae. Kemudian, kata yang selanjutnya, eksotik. Eksotik itu artinya memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Nah, contoh kalimatnya, Pulau Jawa juga tak kalah eksotiknya dengan Pulau Bali. Nah, itu adalah beberapa kata yang kurang kita pahami artinya yang ada dari dalam teks. Nah, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak soleh-soleha. Seperti itu. Kemudian, materi pelajaran kita selanjutnya adalah Matematika KD 3.7 dan 4.7 mengenai penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Coba kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita mempelajari beberapa contohnya, nah hubungan antar satuan waktu itu yang pertama ada satuan
jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hujan berlangsung selama 1 jam 16 menit. Pertanyaannya, berapa menit hujan berlangsung? Nah, di sini yang ditanyakan adalah menit. Jadi, penyelesaiannya, hujan berlangsung, kita tulis 1 jam 16 menit, kemudian 1 jam ditambah 16 menit. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah menitnya, maka kita ubah jam ke menit. Tadi berapa 1 jam? Berapa menit? Ya, 60 menit. Jadi, kita tulis 60 menit ditambah 16 menit sama dengan 76 menit. Jadi, hujan berlangsung selama 76 menit. Nah, contoh yang kedua, ibu memasak 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, penyelesaiannya 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik. Penjumlahan tersebut dapat dilakukan dengan cara bersusun. Nah, yang pertama, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Lakukan penjumlahan dari satuan menit. Nah, kita tulis sejajar, kemudian kita jumlahkan dari satuan menit. 5 ditambah 5 sama dengan 0. 0 disimpan 1, 1 ditambah 4 sama dengan 5, jadi 50 menit. Kemudian kita jumlahkan jamnya. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi hasilnya 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit, hasilnya 2 jam 50 menit. Jadi, ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Kemudian, contoh yang selanjutnya, Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Pertanyaannya, berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Penyelesaiannya, karena yang ditanyakan adalah selisih, berarti dikurangkan. Nah, 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit. Nah, pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun juga. Nah, kita tulis 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit. Hasilnya berapa ya? Jadi, kita kurangi dulu menit dengan menit dan jam dengan jam. 2 dikurang 0 hasilnya 2, kemudian 4 dikurang 1 hasilnya 3, dan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi, hasil pengurangan 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit, hasilnya 1 jam 32 menit. Jadi, selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Jadi, anak soleh-soleha, ketika Ananda diminta untuk membuat atau menyelesaikan soal tentang kesetaraan waktu tersebut, Ananda bisa kan melakukannya? Sekarang, pembelajaran kita yang terakhir adalah SBDP mengenai seni melipat atau origami. Nah, anak soleh-soleha, pernahkah Ananda melihat karya ini? Atau pernahkah Ananda membuat karya-karya tersebut? Nah, karya tersebut merupakan seni melipat atau origami. Oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami.
Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Seni origami memiliki beragam jenis. Nah, anak soleh-solehah, salah satunya adalah kincir angin. Nah, anak soleh-solehah, pernahkah anak soleh-solehah membuat kincir angin? Nah, anak soleh-solehah, dalam membuat kincir angin, ada bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kertas origami berwarna, lem kertas, gunting, stapler, paku payung, sumpit atau batang bambu, dan gabus. Apakah anak soleh-solehah tahu bagaimana cara membuatnya? Nah, langkah yang pertama, lipatlah kertas secara diagonal. Bukalah lipatan dan gunting kertas pada keempat bagian diagonal. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Langkah yang kedua, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan dengan lem hingga membentuk baling-baling. Kemudian, gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Lalu, pasangkan sumpit atau batang bambu sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah. Hati-hati ya saat menggunakan paku payung. Berilah gabus pada bagian ujung paku payung. Nah, itu adalah langkah cara membuat kincir angin yang ada di buku Ananda pada halaman 82. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas. شرحت لي صدري وأريج عطر لي عمري قلبي ممتلئ بالشكر ولساني رطب بالذكر خير الأمة من عظمه وتعلمه ويعلمه فجزى الله أناسا عملوا كي نحفظه كي نفهمه اقرأ وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم والأرقى رتل
Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.